Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kasih izin kita untuk berkumpul bersama, ya, dalam rangka membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka patut kita syukuri pada malam hari ini. Pertama apa? Kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, dan nikmat yang paling besar adalah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah dari awal kita mulai membaca Yasin Fadilah. Semoga Allah berikan fadilah keutamaan buat kita. Amin. Setelah itu kita baca manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sedikit tanda kita cinta kepada beliau. Semoga dengan cintanya kita ini kepada beliau, Allah sampaikan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena orang yang membaca riwayat para aulia, maka Allah akan berikan sedikit kewilayahan pada orang tersebut. Amin. Allah. Baca riwayat aulia aja Allah berikan sedikit kewilayahan pada orang tersebut, apalagi baca riwayat Nabi kita Muhammad SAW. Maka ganjarannya pun lebih besar. Nah, mudah-mudahan kita cinta kepada para aulia dan nyambung juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena nggak mungkin kita kenal pada Rasulullah kalau nggak dari jalur para guru-guru kita. Nggak mungkin nyampe ke Rasulullah kalau bukan dari para orang salihin, para aulia Allah. Ya, alhamdulillah kita bisa baca walaupun memang kita belum ngerti isinya. Ya, yang penting kita udah menjadi bagian untuk mencintai para aulia Allah. Semoga cinta kita terus. Amin. 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 Alhamdulillah, hari demi hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya kita masuk sekarang bulan Syawal. Masih Syawal atau udah? Masih Syawal. Alhamdulillah, umur kita bukan makin manjang, makin deketin ke pintunya masing-masing. Karena setiap diri kita punya yang namanya pintu kematian. Masing-masing kita punya pintu kematian, itu masing-masing kita mendekati pintu itu. Apa yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada wali, maka al-mar'u ma'a man ahab. Setiap orang nanti dikumpulkan kepada yang dia cintai. Kalau di dunia dia cinta dengan orang saleh, insya Allah begitu meninggal dikumpulkan nanti di sana dengan orang saleh. Amin. Ini dengerin saya ngomong jangan cemberut dulu Pak. Wajahnya nggak bimbang saya. Yang semua. Jadi jangan cemberut, jangan. Akhirnya saya ngomelnya gitu ya. Wajahnya menggoda banget. Bikin konsentrasi saya hilang. Setan bener nih. Ya, senyum nah gitu. Jadi kelihatan punya duitnya. Dengan asal semua. Kalau asal kelihatan nggak punya duit, terus lagi kelihatan banyak. Sama lagi susah lagi. Ya, ini saya lupa sama mana nih? Sama mana ya? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau sepet. Ya. Apa ya? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau emang kita hidup ini baik, di sana pun insya Allah selamat. Amin. Tapi kalau kita banyak masalah sama orang, banyak bikin salah sama orang, na'udzubillah min dzalik, maka di Al-Quran ada yang namanya humul muflisun. Nanti mereka masuk golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa nih orang-orang yang rugi dan yang bangkrut? Ya, orang-orang yang di dalam hidupnya punya masalah sama orang-orang. Pernah dolimin orang, jahat sama orang, sirik sama orang, begitu pulang ke rahmatullah, orang pernah dijahatin sama dia, maka ditahan dulu, ditunda sama Allah. Suruh nyelesain dulu masalahnya.
pernah nyentil orang maka ntar disidang di hadapan Allah. Bangkrut kita. Udah sholat, jarang-jarang puasa juga jebol mulu. Ya, kegoda warung kopi. Masalah banyak sama orang. Pulang ke rahmatullah, nggak bawa apa-apaan, pas-pasan amalnya. Begitu disidang, ya Allahumma muflisun, dia punya pahala ditumpahin ke sono. Ke orang yang pernah dijahati. Dan apabila pahalanya udah habis, maka dosa yang orang ada di sono dilemparin ke kita. Inilah orang yang inilah naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita begitu. Jadi bagaimana caranya kita ini untuk tebus? Karena itu pasti akan kita lewatin. Yang namanya persidangan, sidang di dunia aja harus kita hadapin, apalagi nanti sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nanti yang harus kita persiapkan? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita mengucapkan Qul huwallahu ahad suratul Ikhlas 11 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 11 kali, maka Allah jadikan itu kebaikan 2 juta kebajikan bagi orang yang baca tersebut. Baca kulhu 11 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 11 kali, Allah kasih 2 juta kebaikan. Itu kapan manfaatnya itu 2 juta kebaikan? Kalau kita kan taunya duit 2 juta, yang mata duitan, yang di otaknya pikirannya duit dulu. Maka orang yang di otaknya pikiran duit ngaji buahnya ngantuk. Badannya lemas, sama ngeretak. Karena di pikirannya tuh duit. Pada linu semua badannya. Yang ngaji la ilallah merem kayaknya khusyuk, padahal enggak lagi tidur. Karena bisa nyarunya ini. Saya kira khusyuk dia. Ya saya kira khusyuk begitu lah. Enggak tahu tasbih jatuh. Cara dia tipu kita itu. Nah itu dia makanya. Itu 2 juta kebaikan. Kapan manfaatnya itu diambil? Nanti begitu pulang ke rahmatullah. Jadi kalau kita senantiasa mengumpulkan, sekali baca tadi 2 juta, sekali baca lagi 2 juta. Kalau selama hidup kita baca, itu ntar manfaatnya kalau kita pulang ke rahmatullah. Begitu pernah salah sama orang, nah ini kita bisa bayar dengan ini. Dengan 2 juta kebaikan, kita bukan kerjain sekali, terus kita kerjain. Tiap hari kita kerjain, dapat 2 juta. Besok kita kerjain, dapat 2 juta. Atau 1 hari 5 kali kita kerjain, dapat 10 juta. Itu dikumpulin tiap hari, ternyata kita banyak salahnya sama orang. Nah ini yang bisa bayar kita. Tapi kalau nggak punya kebajikan sama sekali, jangan harap udah pahala kita pas-pasan. Kemana kita? Ya, maka yang punya banyak salah sama orang mulai sekarang sadarkan diri. Ya, sambil tebus. Takut-takutnya orang yang kita buat salah udah pulang warahmatullah. Kalau masih ada bisa kita minta maaf. Kalau udah nggak ada, nah ini kumpulkan kebajikan ini supaya nanti begitu di persidangan Allah sedikit enggaknya bisa membantu kita, ya, menyelamatkan kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya itu sholawat yang tadi dibaca, yang saya kirim di grup. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nah ini kan sudah ikut manakib 7 kali. Oh, 3. Maka saya turunkan ke sholawat. Ya, saya turunkan ke sholawat. Itu sholawat yang bergandengan dengan manakib. Orang yang baca itu, insya Allah apa yang itu pengen cepat terkabul. Ya, itu salawat Bani Hashim. Kalau di Al-Quran itu Bani Quraisy. Ya, tahu kan Bani Quraisy? Itu dari situ. Maka diabadikan di Al-Quran. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Jadi Allah jamin tuh Quraisy. Mau dari bala, bencana,
mau dari badai apapun Allah jamin. Bahkan sandang tangannya pun juga Allah jamin. Maka orang yang baca tadi itu sholawat tadi, insya Allah yang menjadi kebutuhannya Allah cukupkan. Amin. Ya, yang menjadi hajat niatnya Allah tunaikan. Amin. Maka amalkan itu. Minimal kalau bisa 100 ya 100. Kalau nggak bisa ya 11. Kalau nggak bisa baca sholawat 11 kali ya 3 kali. Nggak sanggup 1 kali. Nggak sanggup ya ngomong kita sholawat. Ya, sekali 1 kali nggak sanggup juga. Baca itu. Begitu baca apa yang pengen minta, Allahumma suq ilayya. Simpel. Allahumma suq ilayya. Ya Allah ya Tuhanku, giring kepadaku apa yang tadi giring. Sebut aja. Kepengenannya apa? Jadi Allahumma sholli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma suq ilayya. Minta apa yang dibutuhkan? Allahumma suq ilayya mobil baru, silakan. Allahumma suq ilayya motor baru, silakan. Rumah baru, silakan. Bini baru, tanggung jawab. Minta, karena Allah yang nyuruh. Ud'uni, Allah yang merintahin. Ya, tugas kita meminta. Tugas Allah memberi. Kewajiban kita meminta. Itu kenapa dibilang wajib? Karena perintah itu fil amr. Ud'uni, mintalah kepadaku, jangan kepada siapa-siapa. Astajib lakum. Itu naikkan Allah. Karena Allah yang nyuruh. Begitu Allahumma sholli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Baru 11 kali Allahumma suq ilayya. Ya Allah, ini proyek itu sahabat masuk itu minta ya Allah. Begitu. Apanya kamu minta? Asalkan kebaikan. Ya Allah, saya jual rumah nggak laku-laku. Minta biar laku. Allahumma suq ilayya. Ya Allah, saya minta dengan berkah selalu. Itu masalah. Minta karena sudah tersambung dengan baca mana itu siapa apalagi di terakhir itu ibadallah rijalallah agithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asana Allah bi fadlillah wa ya al-Qur'an wa ya anjab wa ya sadat wa
kasih nggak mau pakai lagam, nggak mau pakai lagu, ya udah ibadah Allah, ijazah Allah, al-sunnah. Kurang enak kan? Gitu. Jadi itu baca. Apalagi kalau misalnya orang yang jarang tidur dan yang kayak ikan kan jarang tidur tuh. Kan belum pernah lihat ikan tidur. Mati dia begini. Itu malam, makanya ada yang namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa dikerjakan orang yang melek. Jadi ada namanya qiyamul lail. Walaupun dia nggak tidur bisa ngerjain qiyamul lail. Dan kita pun pada saat ini termasuk orang-orang yang qiyamul lail. Bukan berarti qiyamul lail itu mendirikan sholat saja. Orang yang mudzakarah masuk ke qiyamul lail. Orang yang berzikir masuk ke qiyamul lail. Maksudnya orang yang menghidupkan malam. Beda lagi tahajud. Tahajud afdolnya dia habis tidur gitu. Tapi orang-orang yang tasawuf, walaupun dia tidak tidur, hatinya lengah, sedikit aja hati lengah, dia anggap dia sedang tidur. Nah makanya kita nih yang bisa melek malam, jangan disia-siain malamnya. Kalau pas lagi di rumah gitu kan, karena kan di rumah kan ya tidur susah, merokok ya udah, mainin handphone sama puyeng, ya karena nyari-nyari di handphone kadang manggil-manggil gua ini, atau di handphone hidup juga belum masuk, itu puyeng lu bukan main itu pala. Ya karena besok 3 lagi tagihan mau, itu mumet. Udah ambil wudhu, kalau nggak sanggup sembahyang 2 rakaat udah. Ibadah Allah, ibadah Allah. Sanggup sholat dia 2 rakaat, tambah bagus. Ibadah Allah, ibadah Allah. Minta dah, minta Allah. Itu tawasul yang insya Allah cepat. Seperti kilat menyambar, tergantung hati kita. Jadi Allah melihat hati kita yang yakin. Apalagi itu udah salawatnya udah diturunin, tinggal diamalkan, ya dibaca salawatnya. Di motor boleh nggak sambil jalan? Boleh. Asal baca sekali langsung minta boleh. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ilayya, minta duit ya Allah, baca lagi. Boleh. Ya Allah yang nyuruh minta kok. Kita minta kepada yang Maha Pemurah. Ya. Kita minta seumpama nih, mau minta sama orang, mau keperluan sama orang. Kita tahu nih orang pemurah, karim. Kira-kira kita mau minta nggak? Kita karena dia tahu dia murah, kita mau minta. Maksudnya kita minta bantuan. Tapi kalau kita tahu, wah orang bahil bukan main, dia pantat kuning, korek minta ampun. Itu kira-kira kita jadi nggak ke rumahnya? Jangan dong capek-capek doang ngomong, nggak bakal dibantu sama dia. Tapi kalau kita datang ke orang yang pemurah, itu dibantuin nggak? Apalagi Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemurah, yang pintunya nggak pernah ditutup apabila diketok, dibuka. Maka mintalah pada Allah, di mana aja, jam berapa aja minta. Jangan sampai udah ngikut manakib masih susah aja. Ya, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hidup lancar. Ya, baca salawatnya tadi, terus kumpulin kebajikan. Karena kebajikan itu nanti begitu kita meninggal pulang ke rahmatullah, itu bermanfaat, bisa mulangin orang-orang atau perbuatan zalim kita ke orang lain. Jadi la tahqiranna minas sayyi. Jangan pernah menganggap remeh keburukan. La tahqiranna minas sayyi. La tahqiranna minas su'i. Jangan pernah menganggap keburukan sesuatu keburukan, walaupun keburukan itu kecil. Karena bisa jadi dengan keburukan yang kecil itu Allah jadi murka sama kita. Lah kesempatan Allah kasih, umur udah Allah kasih sampai sekarang Syawal. Ya. Bulan Syawal yang Allah kasih. Kan di antara kita ada 50. Tapi yang kalau 60 ke atas ngantuk itu wajar. Nah iya, nah ini baru 30 ngantuk aja.
orang 60 ke atas ngantuk wajar, karena orang 60 ke atas kembali lagi seperti bayi. Bayi wajar kalau bayi tidur. Ini 30 belum merambah, gimana sih? Ya, belum 30 itu nggak kenyang dari orang tidur mulu. Ya kalau udah 60 ke atas itu wajar, karena kembali lagi ke bayi. Ini kan berarti belum ada 60, ya 40, wajahnya kan 60. Umur 40, wajahnya 60. Ya mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita. Mudah-mudahan tambahkan cinta kita kepada orang-orang saleh, tambahkan cinta kita kepada para wali-wali Allah. Dan semoga Allah sampaikan juga cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita pun dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Semoga amal kita semuanya diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah manaqib ini kita tambah rajin beribadah pada Allah. Tambah rajin berbuat kebaikan. Dan semoga tambah berkah kehidupan kita. Dan saya juga minta didoakan supaya pondok ini menjadi pondok yang barokah. Pondok ini, kebutuhan pondok ini, dan semoga yang hadir pun semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Fatihal Abwab, ya Sami'al Aswat, ya Mujibud Da'wat, ya Qadiyal Hajat, iqdi hajatina Allah, iqdi hajatina Allah, iqdi hajatina Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sari'ul qaribul muhib alladhi qadantahu fi fawatihi rahmatik wa mawahibi iradatik wa sur'a ijabatik ya sami' liman qasad ya habib liman raja wa hududi iradatina wa sur'a ijabatina ya sami' ya karim ya mujib ya alim ya Allah ya sami' ya karim ya mujib ya alim ya Allah ya sami' ya karim ya mujib ya alim ya Allah. La tubti la tubti la tubti sari'an sari'an sari'an. La tubti la tubti la tubti sari'an sari'an sari'an. La tubti la tubti la tubti sari'an sari'an sari'an. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal 'alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.